Kontroversi di media sosial kembali mencuat setelah sebuah konten tentang uang belanja Rp10.000 viral dan memicu perdebatan panjang. Dalam video tersebut, seorang istri dianggap tepat dalam mengatur keuangan karena mampu membeli kangkung dan tempe dengan Rp6.000 lalu menyisihkan Rp4.000 untuk ditabung. Namun, banyak netizen yang berbakti justru melontarkan kritik keras dengan menyebut kondisi itu sebagai tanda pelitnya suami dan kurangnya gizi keluarga. Seorang netizen yang budiman dengan akun @nis2022nis menanggapi bahwa sikap tersebut berlebihan. Menurutnya, kemampuan istri tersebut mengelola pemberian suami seharusnya dihargai. Apalagi sudah ada program bantuan gizi dari Posyandu yang membantu menjaga keseimbangan kebutuhan. Ia menilai istri-istri yang mendapat uang belanja lebih besar tidak perlu merendahkan, sebab setiap keluarga punya kemampuan dan kebiasaan berbeda. Kritik yang berlebihan dianggap hanya menunjukkan sikap merasa paling benar dan nyinyir. Bahkan ada yang membandingkan belanja ratusan ribu per hari dengan alasan kebutuhan anak makan salmon atau steak, tapi justru tidak mampu mencukupi. Menurutnya, yang terpenting adalah kebahagiaan dalam rumah tangga, bukan soal besar kecilnya uang belanja. Ia menegaskan mereka yang hidup berkecukupan tidak perlu menghakimi orang lain yang berusaha cukup dengan yang ada. Postingan mbak-mbak ini bikin banyak orang tantrum rupanya ya. Tantrumnya itu saya nggak ngerti ya, sebenarnya mbak ini nggak ada salahnya dia ngomong. Dia kan ada pertanyaan, sudah di tangan istri yang tepat, apa benar apa enggak, dia kan bilang gitu. Terus kedua, dia juga bilang kalau seandainya ada yang bilang dia kurang gizi, orang hamil kurang gizi, dia juga sudah menjelaskan kalau dia dapat apa itu namanya yang kayak dari Posyandu gitu ya, PMT ya gitu. Jadi kan kayak gizinya itu di balance-kan gitulah oleh program tersebut gitu ya. Nah, yang saya heran itu banyak sekali istri-istri yang punya suami ngasih uangnya lebih gitu ya, justru menghujat-hujat gitu. Ada yang menghujat kalau mungkin di daerahnya kamu itu apa-apa murah, mungkin kalau menurut kamunya yang kasihan, menurut kita kamu, atau menurut saya kamu yang kasihan, gini. Kalau menurut saya sih lebay kalian semua yang bilang mbaknya ini kasihan, yang bilang suaminya pelit, yang bilang gizinya nggak baik dan kurang gitu ya. Karena menurut saya sih itu kan tergantung ya. Suaminya dia mungkin hanya mampu memberikannya segitu. Jadi dia mencoba memanfaatkan apa yang diberikan sama suaminya. Ya, mudah-mudahan suaminya kan juga orang baik ya, menafkahi istrinya gitu. Daripada kayak yang kemarin tuh si Mbak Tasya Farasha, suaminya nggak menafkahi sama sekali gitu kan. Nah, terus buat kalian yang memiliki kelebihan rezeki dari suaminya, nggak perlulah kalian sok-sokan belagu harga segini, gizi kayak gini kayak gitu. Di atas kalian itu masih ada yang lebih beruntung lagi, jadi nggak perlu gitu ya. Toh dia bahagia hidupnya, kalaupun dikatain suaminya pelit atau suaminya kere gitu ya. Jadi orang tuh nggak usah merasa paling gitu loh. Postingan ini pasti akan pro dan kontra ya kan gitu. Tapi saya justru menggarisbawahi dengan para istri-istri yang juga tinggal di rumah, yang dikasih uangnya lebih sama suaminya gitu ya. Nggak perlu kalian bilang saya aja 100.000 nggak dapat apa-apa ya, kamu 100.000 nggak dapat apa-apa, saya 500.000 satu hari untuk satu rumah nggak dapat apa-apa, kamu 100.000, saya 500.000 nya nggak dapat apa-apa gitu. Tapi si mbak itu 10.000 bisa dapat apa yang dia butuhkan gitu mbak ya. Yang saya lihat tadi ada yang 100.000, ada yang bilangnya 150.000 aja
gini. Mbak itu nggak bayar COD. Kalau kalian kan pakai bayar COD, ya kan? 100.000 masak itu udah amazing, ya kan? Terus kenapa dibalikin? Kenapa kamu bayar sampai 500.000? Nah itulah tadi, beda preference. Anak saya makan salmon, anak saya makan steak. Jadi 500.000 itu udah dipas-pasin. Anak kamu nggak makan steak, nggak makan salmon. Jadi 100.000 itu buat kamu walaupun kurang tapi tetap 100.000 dicukup-cukupin kan gitu. Jadi sekali lagi ya, di atas kita masih ada yang lebih lagi. Jadi kalau mbaknya itu 10.000 cukup, dia dapat gizi dari anaknya itu kan dari PMT, Posyandu. Itu biasa dikasih paket sehat ibu hamil. Jadi untuk yang merasa paling sehat, paling nggak cukup, dan paling bulanannya gede, ya mudah-mudahan aja suaminya dapat rezeki bagus terus, dan mudah-mudahan aja suaminya setia gitu ya, karena banyak loh di luar sana yang butuh suami juga. Udah paling sebel sama orang yang paling sok dan sama orang yang paling nyinyir gitu, sebel banget saya ngeliatnya. Ayo kalau kalian memang sudah merasa paling bener, ya silahkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pada tinggal di mana sih itu dibilang konten duit 10.000 di tangan istri yang tepat, duit 15.000 di tangan istri yang tepat. Say, gue beli 20.000 aja nih, lihat. Cuma dapet tempe, cabe, tuh cabe lagi, cabe gendut sama wortel. Terus kalian yang 10.000, 15.000 dapat apaan? Gue bingung ya sama ibu-ibu kayak gitu. Udahlah, kita realistis aja ya, say. Kalau belanja, ya ampun. Gue 100.000 aja saya habis sekejap. Itu cuma dapat ayam, ya sama itu tuh tadi. Udah, abis itu kelar. Itu paling buat makan hari ini sama besok. Nah, teman-teman ya, coba komen. Kalian dapat uang belanja berapa? Apakah realistis itu 10 ribuan buat belanja seharian? Pak, beli udang 3.000 ya Pak, beli cumi 3.000 ya Pak. Gitu tak cara ngomongnya. Dari kemarin itu seliweran ya, 10.000 di tangan istri yang tepat, 10.000 di tangan istri yang tepat. Tapi menurutku yang aku cukup wow, itu ada yang beli udang 3.000 tok, ada yang beli cumi 3.000 tok. Maksudku tuh kok bisa gitu ya ternyata. Aku kira selama ini beli udang itu ya paling enggak ya seperempat gitu ya. Beli cumi juga gitu. Ternyata ada gitu. Maksudku tuh di belahan bumi mana gitu ada pedagang boleh bu gitu beli udang 3.000 gitu. Atau kayak gimana ngomongnya? Kok bisa? Dan itu buat makan seharian. Wow. Belum mbak, sampean belum bisa jadi istri yang tepat. Yang namanya uang belanja itu konsepnya ya dihabisin. Apalagi uang belanjanya mau 10.000. Waduh udah ditabung 4.000 barang. Ya Allah, terus dikei duit belanja 10.000. Jadi tukok ke kampung rong iket karo tempe sak papan. Oh iya cek, nganggo ditabung barang. Konsepnya duit belanja itu dihabisin mbak. Allah Akbar ki rambutku piye. Ya Allah, kok ya cek iso nabung lho 10.000. Sing nabung kan bojomu mbak. Wis entekno wae duit belanjamu 10.000. Entekno, lo sakit lagi beteng bareng. Buat mbak-mbak yang membuat konten 10.000 di tangan istri yang tepat, hebat mbak. Kagum aku. Video sampean viral, sampean terkenal. Tapi apa sampean mikir, nek sampean terkenal, bojo sampean, suami sampean iku tercemar. Lah ya apa gak tercemar? Saiki wong lho, padha ro kabeh. Nek bojo sampean iku lho, belanjane sampean sedina mek 10.000. Lah sakno bojone. Apa meneh nang video sampean iku bojo sampean iku ya ngerokok, ya ngopi. Tuku rokok iso, ngopi yo doyan, tapi ngekei blonjo sing wedok mek 10.000. Sewakno mbak, bojo sampean tercemar saiki mbak, temenan lho, wis ta. Sadar gak sih sampean?